Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Selain Jokowi, ada juga yang kemudian cukup percaya diri, maju, mengatakan dirinya cocok menjadi presiden di tahun 2014. Ada Abu Rizal Bakri, kemudian Prabowo, seperti itu. Kita akan lihat bagaimana, sejauh mana tokoh-tokoh ini, Wiranto, kita akan lihat bagaimana sejauh mana tokoh-tokoh ini mampu. Hatta Rajasa, banyak sekali sebenarnya nama yang kemudian bisa kita kupas pada malam hari ini. Baik, Yusril, Rhoma Irama. Baik, saya akan langsung lempar. Bang Effendi, silakan. Enggak, saya tadi sebetulnya nggak mau langsung di situ, tapi dengan agak cepat. Saya mau membantah Boni Hargen supaya lebih seru untuk mengatakan bahwa ini memang mungkin saja ya ada anggapan Demokrat sebagai partainya dianggap gagal. Tetapi dalam konteks konvensi itu hasilnya akibatnya ada sinisme. Padahal konvensi belum mulai apa-apa. Ini mereka belum ngomong gagasan apapun, sudah diserang oleh ini. Nah, pada bagian lain, kita tadi mengatakan bahwa Jokowi di samping karakter, kapabilitas, dan beberapa pemecahan masalah, seakan-akan tanpa rekayasa media. Enggak. Itu kalau mau fair, karakter, kapabilitas, ditambah juga rekayasa media. Karena apa? Kalau kita mau bicara ya, saya mau mengutip ini aja lah, Profesor Vicky Prasetyo, yang mengatakan bahwa, nah misalnya, dalam konteks keadilan televisi misalnya ya, kalau kita statutisasi daripada digitalisasi itu terbuka, partai-partai politik bisa punya kanal, sehingga mereka juga bisa ya, lepas dari apa yang diangkat oleh media, mereka juga bisa mengangkat dan menampilkan banyak kan tokoh-tokoh lain, bisa Bu Risma, Heru Zudianto, dan begitu banyak di seluruh Indonesia. Dan itu melahirkan, langsung ke pertanyaan. Kontroversi hati gitu kan. Iya betul-betul. Nah poin saya yang kedua adalah pertanyaan. kalau nanti kita kaitkan dengan beberapa tokoh lain, sementara ini salah satu karakter, salah satu kriteria antara adalah histeria massa juga. Ini soal kontroversi hati tadi, baik, yaitu bahwa bahkan ketika kita mempersoalkan Jokowi, bahkan agak marah-marah ke Jokowi, kita bisa ditunjuk-tunjuk orang dan diperangi loh oleh orang pada masa-masa ini. Itu bukan sesuatu yang baik sebetulnya dalam komunikasi politik. Oke, baik, dari PKB ini bagaimana? Ya. Saya kembali lagi. Ini ngomong-ngomong kita Pak Jokowi, belum tentu Pak Jokowi juga mau. Siapa tahu dia juga ingin menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Ini bibit, kalau memang beliau ini bibit yang baik, selesaikan. Pekerjaannya belum tentu loh. Pak Jokowi juga mau kita ribut-ribut seperti ini. Silakan Jokowi mau. Mas Arya, Jokowi mau? Anda dari tadi mencoba untuk ngomongnya itu seakan-akan Jokowi tidak boleh maju. Kita tanya dari PDIP. Iya, Jokowi mau? Dia mau kok. Sangat salah. Udah ada sebenarnya sih. Saya tidak setuju dan tidak setuju. Ini mau dijawab nggak? Tidak loh. Dijawab dong. Jawab dong. Iya, hebat. Ini mengancam loh ini kalau nggak. Jawab Mas, jawab. Yang jelas bahwa calon presiden itu diusung partai politik kan. Iya. Jokowi ini produk partai politik ya. Produk dari Ketua Umum Megawati ya. Dari kota Solo ya, yang pertama tidak terlalu mempunyai keterpengaruhan di politik, jadi wali kota, jadi gubernur. Ini karena keberanian seorang ketua umum dan PDI Perjuangan di dalam merekrutmen dan meregenerasi proses internal partainya untuk melahirkan pemimpin-pemimpin baik lokal maupun nasional. Ya. Jadi mau apa enggak, Mas? Mau. Mengenai mau tidak sebagai orang partai, saya ya, mau atau tidak, ya, sebagai orang partai itu tentu mengikut keputusan partai. Mas Bimo, masalahnya partainya mau nggak? Baik, gitu. kita boleh komparasi soal leadership gitu, Mas. Bahwa kemudian sekarang ini rakyat berkehendak atau merespon Jokowi, partai mengucapkan terima kasih ya, dan dinamika yang terus berkembang, tentu sebagai partai politik akan melihat. Oke, sedikit meralat pandangan. Kita coba bandingkan juga. Ini kita punya banyak sekali nama. Kita jangan juga kan Anda katakan capres alternatif atau kemudian tokoh-tokoh lain, ada Abu Rizal seperti yang saya sebutkan tadi. Gitu. Megawati dong, sebut juga dong. Megawati ya. Banyak kan. Kita coba komparasi dari leadership. Kita mencari seorang pemimpin, seorang presiden, bukan level wali kota lagi, bukan kemudian level seorang gubernur. Megawati gimana? Masih saya enggak nih? Saya? Enggak. Iya, Oke, saya mau tanya. Baik. Sebentar. Kita ada yang mau bicara mengenai komparasi. Baik, saya ke yang Mas Jayadi dulu. Ya, kembali ke soal kriteria lah ya. Kasus mobil SMA itu kan studi kasus yang bagus untuk melihat kapasitas seorang pemimpin gitu. Iya. Kan kapasitas seorang pemimpin. Boleh dekatkan mic-nya sedikit, Mas Jayadi. Dari studi kasus mobil SMK itu kita ketemu bahwa salah satu kapasitas yang diinginkan oleh masyarakat dari seorang pemimpin adalah melakukan satu terobosan gagasan. Nah itu di sisi positifnya. Tapi jangan lupa kapasitas seorang pemimpin juga adalah meyakinkan semua stakeholder untuk mampu melaksanakan ide besar itu, apalagi kalau di tingkat nasional. Misalnya
Mas Arya Bima mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak punya hak lagi untuk campur tangan soal mobil SMK. Tapi kalau kita bicara gagasan, gagasannya kan Mopnas. Sampai Mobil terwujud nasional. ya. Iya, itu harus terus-menerus diusung. Dan salah satu tantangan besarnya adalah, ini kan pemimpin politik. Pemimpin politik itu Ya tidak Mopnas hanya Pak, bukan SMK lagi. Iya, ya betul, Ya, betul. Mopnas. Tadi yang ditanyakan soal SMK. Oke. Kalau So- Mopnas saya setuju bahwa sebagai calon pemimpin harus punya keyakinan bahwa bangsa ini mampu untuk membuat Atau sebuah mobil ASMK yang mencari menjadi Iya, iya, cikal iya. bakal Jadi- mobil jadi- nasional gitu kan. Soal kepemimpinan, coba Anda bandingkan dengan capres-capres yang lain. Kepemimpinan Jokowi, capres yang lain. Bagaimana menurut Anda? Begini masalahnya itu mungkin dari segi kapasitas, capres-capres yang lain itu punya kemampuan ya. Dari segi kapasitas kan ada mantan menteri atau sekarang masih menteri, punya kapasitas. Salah satu ukuran kapasitas misalnya itu kan pernah menjabat Kalau boleh konkretnya, misalnya dibandingkan Jokowi dengan Bu Megawati misalnya, gimana? itu masalahnya kalau dilihat dari lembaga-lembaga survei, hasil-hasil lembaga survei misalnya, persoalannya itu kan adalah ketika melihat kapasitas. Jangan-jangan dari survei aja kan ada kemampuan. Iya, Ya, tapi jangankan nama Ibu Baik, Mega. baik. Jokowi Tapi- dan SBY pun hari ini SBY kalah. Begini, Oh, iya, iya. Sebentar. Iya. Tapi Sebentar. Betul, Iya, iya, benar. Itu benar. Betul, Benar. betul, Tapi- itu karena Artinya bahwa kalau Jokowi menjadi presiden hari ini konvensi Bi. selesai. Nggak ada Baik, perlunya saya, lagi. saya tanya, baik Selesai. Nasdem. ya, Saya. Urgensinya. ya. Bang Rio, silakan. Baik, jadi gini, membahas soal calon presiden tidak sesederhana ini yang kita lakukan. Ya, yang pertama adalah banyak persoalan kompleks bangsa ini setelah 2014 yang mesti diatasi oleh seorang calon presiden. Ada tadi disampaikan oleh Bang Rizal tadi soal kemiskinan, soal pengangguran dan sebagainya, soal pangan kita, soal keutuhan negeri ini, banyak hal. Dan oleh karena itu tidak sekedar kita membahas orang per orang, tapi persoalannya adalah partai politik yang 12 ini yang punya hak untuk menyajikan itu kepada rakyat. Nah, persoalannya apakah partai-partai ini menyajikan itu dengan PT 25% itu, menyajikan yang terbaik untuk dipilih oleh rakyat. Itu persoalannya. Kalau tidak itu kemudian akan terulang kembali seperti 10 tahun yang lalu. Kita punya Baik. harapan yang tinggi, tapi kemudian Baik. negeri tidak menjadi lebih baik. Pak Rizal, Itu silakan. yang paling penting saya pikir. Afi, saya kembali tadi. Kriteria kepemimpinan yang paling penting, satu visi. Mau dibawa kemana ini bangsa. Kedua, karakter, keberpihakan. Yang ketiga, kompetensi teknis. Mampu nggak membuat mimpi jadi kenyataan. Yang keempat, popularitas. Yang ketiga di atas tidak bisa direkayasa. Yang keempat, popularitas bisa direkayasa. Tahun 2004, dengan sengaja lewat agenda setting, nama SBY digoreng setiap hari, memanfaatkan omongan Bang Taufik Kimas bahwa SBY jenderal anak-anak. Ada yang bayar buat itu. Ya. Nah, karena rakyat kita ini kurang protein, kalau nama Kedelainya impor. Irman ini kedelainya hanya nongol di media seminggu sekali. Ya, itu lupa. poin saya tadi. Tidak Tapi akan kalau sebulan digoreng terus-menerus, Jadi barang ini tuh. barang. Oke, Pak Irman. Masuk barang Silakan tuh. dikomentari. Jadi- Baik. Jadi demikian juga Jokowi, ada aspek itu tadi SMK. Ya, cuman kelebihan dia humble, rendah hati, dia antitesis dari budaya formal, budaya elitis, dan ngomong apa adanya. Oke. Nah, menurut saya, Baik. dan menurut saya, Silakan ditekan, Mas Farhan. Nah, kelebihan Jokowi tidak dibuat-buat. Enggak, yang dikatakan oleh Bang Rizal itu benar adanya, tidak bisa kita bantah itu. Termasuk soal perundang-undangan bahwa yang namanya produk capres itu adalah harus melalui mekanisme undang-undang segala macam. Yang kita bahas ini adalah posisi Jokowi hari ini yang berdasarkan survei. Dan itu yang saya katakan tadi. Sebenarnya kan ini logika masyarakat. Dia ingin mengajarkan kepada kita-kita loh partai-partai politik ini. Wahai rakyat Indonesia, wahai partai politik, kalau mau cari pemimpin, menawarkan kami pemimpin yang seperti ini yang disampaikan oleh teman-teman tadi itu. Nggak ada yang membantah Bang Rizal tadi mengatakan Oke, itu. baik. Bang Makanya San, kemudian saya ingin silakan Saya komentar nyambung, Anda Kak sebentar. Bang San, silakan. Ini membandingkan dengan pemerintahan sekarang loh, pemerintahan SBY, antitesa dari Kita kan SBY. gini, bahwa selalu ada orang selalu membandingkan dimanapun itu. Di antara di partai sendiri pun selalu dibandingkan antara kepemimpinan sebelum dan yang akan datang. Tapi saya ingin sampaikan gini, ini kan ada orang yang sudah melejit dari segi popularitas, elektabilitas untuk 2014. Nah, apa yang dilakukan oleh partai-partai untuk mengimbangi tokoh yang sudah muncul ini, yaitu Jokowi.
Saya katakan, Demokrat sudah punya mekanisme. Terlepas tadi Boni sampaikan bahwa itu nanti itu kan pandangan Boni bahwa ini akan selesai, tapi kompensi belum dimulai, baru akan dimulai. Ini mekanisme sudah jelas. Akan ada calon penantang Jokowi dari 11 nama yang muncul. Apakah Bang Irman, apa Bang Ali Maskur Musa atau yang lain-lain. Tapi jelas mekanismenya kan gitu loh. Nah yang lain ada Pak Wiranto. Yang lain mana? Ini yang saya ingin katakan. Baik, ditahan dulu, kita harus break, kita harus jeda. Mohon maaf, kita harus jeda sejenak. Kami akan segera kembali. Kita juga membahas mengenai kontrak politik. Sesaat lagi di Forum Indonesia.